It's me, Rutmar. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu kasus yang lagi viral di dunia pertiktokan dan di Instagram nih. Nah, pasti sebagian dari kita udah pada tahu dong, apa sih dan siapa yang akan aku bahas. Dan pasti juga ada yang nggak tahu dong apa yang akan aku bahas. Kalau misalnya kalian penasaran apa nih yang akan aku bahas di video kali ini, tonton terus ya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai seorang perempuan yang bernama Isabella Guzman yang lahir pada tahun 1955 di Colorado, Amerika Serikat, yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan cara menikam wajah dan leher ibunya dengan 151 kali tusukan. Ya, Isabella dikenal sebagai sosok perempuan berdarah dingin di dunia. Meskipun faktanya nih guys, kalau si Isabel ini ternyata memiliki gangguan kejiwaan karena bapak sama mamanya ini udah cerai waktu dia masih kecil. Singkat cerita nih guys, jadi si Isabel sama ibunya yang bernama Yoon Mi Hoy yang berusia 47 tahun diketahui memang kerap bertengkar nih guys, apalagi pas ibunya memilih untuk menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari Isabel jadi sering bertengkar nih sama ibunya, jadi sering melawan ibunya karena dia kesel sama ibunya. Ibunya nih nikah lagi guys. Dia dianggap semakin mengancam dan memberontak kepada ibunya. Bahkan nih guys, sehari sebelum dia membunuh ibunya, ia sempat mengirimkan email kepada ibunya yang berisi, "Kamu akan menebusnya." Lalu ibunya merasa terancam nih, dia takut kalau si Isabel ini bakal menyakiti dia. Makanya dia menelpon ke kepolisian Aurora untuk meminta mereka datang ke rumahnya. Lalu polisi pun datang memenuhi permintaan dari ibunya si Isabel ini. Setelah para polisi datang nih ke rumahnya si Yoon Min Hoy, nah mereka akhirnya berbicara kepada Yoon Min Hoy dan juga Isabel, dan para polisi memutuskan bahwa mereka sedang ada masalah keluarga yang berlangsung dan mungkin sudah selesai. Ryan Hoy berbicara kepada polisi bahwa setelah polisi pergi, Isabel pergi ke kamar tidurnya dan dia tetap di kamar tidurnya sampai malam, sementara istrinya lanjut bekerja. Ketika Yoon Min Hoy udah pulang kerja, dia nyampe rumah sekitaran jam setengah 10 malam. Ryan Hoy berbicara kalau misalnya istrinya ini menyapanya dan dia minta izin untuk mandi ke atas. Ryan mengatakan kepada pihak polisi bahwa kemudian dia mendengar ada dentuman keras dari lantai atas dan istrinya berkali-kali memanggil namanya. Lalu Ryan yang panik bergegas naik ke atas untuk melihat ada apa sebenarnya di atas. Ryan berbicara kepada polisi ketika ia mencoba membuka pintu kamar mandi. Di dalamnya sudah ada Isabel yang mencoba mendorong juga pintu kamar mandi agar Ryan tidak bisa masuk ke dalam kamar mandi. Ryan panik nih langsung, terus dia langsung bergegas lari ke lantai dasar untuk menelpon 911. Dan mengatakan kepada operator 911 kalau misalnya istri dan anaknya sedang ada di dalam kamar mandi. Tetapi yang membuatnya panik, dia melihat ada darah yang keluar dari pintu kamar mandi. Ryan akhirnya memutuskan untuk naik lagi nih ke atas. Terus dia melihat ada Isabel yang berdiri di depan pintu kamar mandi sambil memegang pisau yang sudah ada darahnya. Ryan kemudian melihat bahwa istrinya sudah tergeletak di dalam kamar mandi sambil berlumuran darah dan di samping tubuh istrinya ada tongkat baseball. Ketika polisi tiba di rumah, mereka menemukan tubuh telanjang Yoon Min Hoy yang sudah tergeletak tidak bernyawa dengan luka sobek yang sangat banyak dan luka tikaman yang sangat banyak. Dia diperkirakan mati di tempat sekitar pukul setengah 11 kurang, lebih tepatnya jam 10.28 malam. Polisi yang sudah menemukan jasad Yoon Min Hoy yang sudah tergeletak tidak bernyawa yang mengenaskan akhirnya membawa jasad itu ke rumah sakit. Isabel yang melarikan diri akhirnya diringkus setelah 16 jam semenjak ia ditetapkan menjadi buronan. Ketika dia membunuh ibunya, dia masih berumur 18 tahun. Nah, berarti sekarang dia udah umur 25 tahun. Ketika disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabel malah sempat-sempatnya nih tersenyum ke salah satu kamera wartawan yang menyorotnya.
Pengadilan Colorado sendiri menyatakan bahwa Isabel tidak bersalah, tetapi dia dikirim ke rumah sakit pemerintahan, rumah sakit jiwa ya guys, di daerah Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan alih-alih dimasukkan ke dalam penjara nih guys. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pons mendiagnosa si Isabel ini mengalami penyakit paranoid skizofrenia. Bagi yang nggak tahu nih, paranoid skizofrenia itu apa? Ini adalah penyakit yang membuat seseorang berhalusinasi yang seakan-akan tuh kayak ada yang bakal nyakitin dia, ada yang nyerang dia. Tapi lebih lengkapnya lagi nanti bakalan aku cantumin di sini. Dr. Richard berbicara bahwa Isabel sering menatap ke ruang hampa, lalu berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, habis itu dia tersenyum. Oke guys, segitu aja video yang aku buat. Menurut aku dia sangat disayangkan sih, masih muda, cantik, tapi udah ngebunuh ibunya sendiri. Udah gitu pas di depan wartawan juga dia tersenyum lagi, kayak ngerasa nggak bersalah gitu. Kalau menurut kalian gimana? Komen ya di kolom komentar. Oh ya, kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya. See you! Oh iya, jangan lupa di-share ke semua sosial media kalian dan teman-teman kalian. See you!